Peter, James, and then before James, that's Hebrews. Pasal 3, saya teruskan. Saya ulangi ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Apakah saudara memiliki favorit di dalam olahraga? Saudara favorit apa misalnya? Ya, kita boleh sebut apa saja. Jalan pagi. Ada yang favorit senam pagi. Olahraga yang dilombakan, coba saudara favorit apa? Ada orang yang favorit soccer. Pukul 2 pagi pertandingan kalau di Indonesia TV, dia nggak tidur, dia bangun mau lihat soccer. Ada yang favorit bulu tangkis, ada yang favorit balap sepeda atau berenang atau apapun. Nah, pertandingan olahraga itu biasanya ada babak-babak penggolongan, bukan? Dari babak penyisihan, kemudian nanti ada semifinal, akhirnya apa? Final. Babak terakhir yang menentukan siapa yang akan jadi juara. Kalau favorit saudara, entah grup atau pribadi, dari awal saudara jagoin dia dan selalu dia nomor 1 dalam setiap babak berhasil. Lalu pas ketika di babak final dia gagal, kita kecewa nggak? Kecewa. Itu sudah susah, penasaran kenapa dari awal udah susah-susah, tinggal sedikit lagi kok gagal. Ya, ada yang selalu bagus setiap babak, menjelang finish didis itu artinya didiskualifikasi, digugurkan karena melanggar sesuatu. Tentu kita kecewa. Ada yang sudah juara, tahu-tahu dicabut gelarnya karena apa? Wah, doping, pakai obat, ternyata mengecewakan, tidak memenuhi syarat. Saudara, cerita yang tadi panjang kita baca dalam kitab Ulangan adalah sebuah rekaman ulang atas sebuah peristiwa kira-kira 38 tahun sebelumnya, ketika mereka ini adalah
generasi pertama yang keluar dari Mesir. Saudara tahu cerita itu? Mereka keluar dengan gampang atau susah? Dengan sangat susah payah. 400 tahun diperbudak di Mesir. Kita Indonesia dijajah Belanda 300 tahun. Itu kalau sudah pikir keterlaluan. 3 abad dijajah. Tetapi orang Yahudi di Mesir diperbudak itu 400 tahun, 4 abad. Mereka sudah tidak punya lagi mimpi untuk bebas. Mereka tidak punya lagi keberanian untuk melawan. Sebab sudah hancur mentalnya, diinjak-injak sebagai budak. Tapi Tuhan tidak lupa janjinya. Tuhan bilang, nanti sesudah 400 tahun, aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi ini dari Mesir. Orang Yahudi sendiri sudah lupa. Tapi Tuhan gak pernah lupa kalau dia janji. Dia tepati. Dia kirim siapa? Moses sent to Egypt untuk membebaskan orang Israel. Tapi Firaun tidak mau kasih mereka pergi. Sudah keenakan punya bukan cuma pelayan, budak, nggak bayar, nggak usah beli. Setiap yang lahir dari orang Yahudi itu otomatis jadi budak. Wah, enak, ya, disuruh apa saja. Kalau melawan dihantam, bisa disiksa. Melawan lagi dibunuh, nggak ada hukum yang menentang. Jadi Firaun sudah keenakan, dia tidak mau bebaskan orang Yahudi. Tetapi Allah dengan tangan yang berkuasa menyatakan mujizat melepaskan orang Yahudi dari Mesir. Ada 10 hukuman untuk Mesir. Sampai yang terakhir, anak sulung. Setiap yang bernama sulung, tak perlu anak manusia, anak hewan, semuanya mati. Baru kapok-kapok, lalu menyerah. Udah pergilah, kamu semua pergi. Mereka keluar. Lalu mereka kejepit di pinggir laut merah, di belakang pasukan Mesir, di kiri kanan gunung. Wah, bagaimana kita ini? Tapi Tuhan buka jalan. Saudara tahu dua lagu mengatakan, God will make a way when it seems there is no way. Itu lagu inspirasinya dari peristiwa tersebut. Mereka terjepit di pinggir laut, tidak ada jalan. Tapi Tuhan bilang, aku membawa kamu bukan buat mati di sini. Aku bebaskan kamu dari Mesir untuk pergi ke tanah yang aku janjikan dulu kepada Abraham, nenek moyangmu yang pertama itu. Oke? Jadi kamu jangan takut, aku akan perang ganti kamu. Lalu Tuhan buka jalan di laut tersebut. Air terbelah, mereka berjalan di atas tanah yang kering. Luar biasa. Lalu lewat berbagai kesulitan. Kelaparan, gak ada makanan, gak ada air. Tuhan tolong terus. Saudara, akhirnya mereka sampai ke perbatasan tanah yang Tuhan janjikan. Ibarat orang bertanding tadi, ini sudah lewat berapa babak yang susah ini. Sudah 3 babak final. Lalu mereka mau masuk gak? Kepingin masuk. Lalu mereka kirim mata-mata, 12 orang kirim. Mata-mata itu pulang, bawa laporan, tanahnya memang bagus. Ini coba lihat hasil tanah, hasil buminya. Anggurnya saja sampai harus dipikul. Kita pernah lihat nggak anggur, buah anggur yang dibawa pulang dari grocery store mesti dipikul? Ada? Nggak ada, kecuali sekeranjang anggur kita mesti pikul. Tapi kalau kita beli cuma 1 pound, 2 pound, cukup pakai kantong plastik cukup. Tetapi mereka potong 1 tandan anggur, 1 renteng anggur, itu nggak bisa dibawa 1-2 orang. Harus pakai pikulan, saudara. Bayangkan, subur bukan? Itu tanah yang Tuhan janjikan. Kan Tuhan sudah bilang, tanah itu limpah susu dan air madu. Artinya, makmur. Betul. Tapi mereka bilang, nggak berani masuk. Nggak mau masuk. Sebab apa? Orang-orang di dalamnya besar-besar, raksasa. Kota bentengnya tinggi-tinggi. Pasukan mereka itu kuat. Senjata mereka hebat. Kita di depan mereka cuma seperti serangga, seperti belalang, seperti jangkrik, seperti semut. Dites-tes mati. Udah.
marah-marah kepada Musa. Mereka nangis sepanjang malam, saudara bayangkan. Kalau punya anak satu, nangis sepanjang malam sudah susah. Ini seluruh perkemahan nangis sepanjang malam, protes kepada Musa dan marah-marah kepada Tuhan. Mereka bilang apa? Ini gara-gara Tuhan benci kita ini. Baik-baik kita dulu di Mesir, dibebaskan, buat mati di sini oleh orang-orang raksasa itu. Tuhan itu bagaimana? Mereka bilang kita nggak masuk. Musa bilang jangan, ayo masuk. Tuhan akan berperang ganti kamu. Tuhan sudah buktikan banyak menolong kamu. Mereka tidak mau.